Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Tergantung ya nonton videonya ini kapan. Nah, sebelumnya mohon maaf karena kita tidak bisa bertemu secara sinkronus, tapi kita bertemu secara asinkronus seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai himpunan dan deret. Nah, ini sudah ada materi yang saya sematkan di Spadoing Maya. Nah, seperti janji saya, di dalam materi ini nanti akan ada beberapa soal yang teman-teman harus kerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini saya izin untuk full screen. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah himpunan. Nah, apa sih himpunan itu ya? Jadi himpunan, teman-teman ada yang tahu nggak sih himpunan itu apa? Oke, ada yang namanya irisan, ada yang namanya gabungan, gitu ya. Nah, saya minta teman-teman nanti untuk mempelajari terkait dengan himpunan. Nah, kalau kita lihat ada data seperti ini, ada data U, P, Q, dan R, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah himpunan. Nah, maka berapakah P gabungan Q, lalu P gabungan R, Q gabungan R, P irisan Q, dan P irisan R, dan Q irisan R. Oke, mungkin kita akan bahas salah satu aja ya, yang P gabungan Q. Oke, P gabungan Q berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, terus ada Q, di sana ada 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau gabungan, berarti oke, tepat sekali, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, karena gabungan. Sehingga angka yang sama kita tidak perlu tuliskan kembali. Untuk yang irisan, nanti teman-teman silakan dikerjakan. Oh iya, untuk yang soal himpunan ini, kita hitung sebagai soal nomor 10 ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke deret. Nah, deret itu adalah yang kita pelajari sesuai dengan kontrak kuliah, yakni nih, ada dua macam yang akan kita pelajari ya, yaitu penjelasan rumus dan ada penugasan secara individu. Nah, kalau kita lihat, deret itu dibagi menjadi dua, yaitu deret hitung dan deret ukur. Nah, untuk deret hitung sendiri, itu pengertiannya apa sih? Pengertian deret hitung itu adalah deret yang merupakan perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan. Nah, itu perlu garis bawahi ya. Penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, ada contohnya di sini, ada angka 7, 12, dan 17. Ini udah gampang banget buat kalian ya. Jadi 7, 12, dan 17 itu memiliki pola, teman-teman. Nah, polanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ini ada angka 7, coba saya coret. Terus ini ada angka 12 juga. Selisihnya berapa sih mereka? Selisihnya 5 ya. Oke, terus ini ke sini juga 5, berarti pembedanya adalah 5, betul sekali. Gampang ya untuk melihat berapakah X, berapakah Y, dan berapa Z. Kalau himpunannya mudah seperti ini. Tapi kalau kita lihat deret ke 100-nya, angka berapa ya? Itu udah mulai susah kan? Nah, di sini sudah tersedia sebuah rumus yang teman-teman bisa gunakan. Misalnya kita mau cari suku ke 100 atau suku ke 1000 pun kita tetap bisa. Karena kita memiliki rumus SN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, keterangannya adalah SN itu adalah suku ke N, A itu merupakan suku pertama atau S1, B itu merupakan pembeda, dan N adalah indeks suku. Nah, silahkan dicoba nanti kalau misalnya ada soal yang pakai deret hitung. Nanti ada beberapa penerapan ekonomi yang teman-teman harus lihat bahwa di penerapan ekonomi juga memakai deret hitung. Nah, seperti itu. Semoga untuk yang deret hitung bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita ada yang namanya jumlah N suku. Nah, kalau tadi kita sudah lihat ada suku ke N gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kalau 7 tambah 12 tambah 17 itu berapa sih? Gitu ya. Nah, di sini berarti adalah penjumlahan dari suku pertama sampai suku ketiga. Kalau seandainya saya pengen tahu nih penjumlahan antara 7, 12, dan 17. Nah, gimana sih caranya kalau seandainya saya males, Bu, jumlah-jumlahnya seperti itu? Ada rumusnya, teman-teman semuanya. Jadi rumusnya apa sih? JN atau jumlah suku ke N kali A ditambah N per 2 kali N min 1 kali B.
Nah, atau kita bisa singkat rumusnya menjadi N per 2 dikali A plus SN atau suku ke N. Nah, keterangannya masih sama seperti tadi, teman-teman, bahwa A merupakan suku pertama, terus B merupakan pembeda, dan N adalah indeks sukunya. Nah, di sini masih sama, contohnya seperti tadi ada 7, 12, dan 17. Nah, ini merupakan soal yang kedua yang teman-teman harus kerjakan. Berapakah J10? Oke, sekarang kita masuk pada jenis deret yang kedua, yaitu deret ukur, teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deret ukur? Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian ya. Jadi kita bisa garis bawahi di sini. Kalau yang tadi adalah penjumlahan untuk deret hitung, tapi kalau untuk deret ukur ada perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, sini sudah ada contoh, yaitu suku pertamanya adalah 5, suku kedua adalah 10, suku ketiga adalah 20. Nah, teman-teman, saya minta untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Ini merupakan soal yang ketiga. Nah, teman-teman, gimana sih cara nyari suku X, Y, Z? Kita lihat di sini. Oh, ada polanya. 20 dibagi 10 berapa? 2. Oke. 10 dibagi 5, oke, 2. Berarti 2 merupakan pembeda. Nah, kita lihat di sini, suku pertamanya adalah 5, pengganda atau pengalinya adalah 2, dan N indeks suku. Mau dicari suku keberapa? Gitu ya. Jadi bisa dimengerti ya perbedaan antara deret hitung dan deret ukur. Yang satunya ngomongin penjumlahan, yang satunya lagi ngomongin perkalian. Oke, nah seperti yang deret hitung tadi, seperti ya betul. Deret hitung tadi ya, deret ukur juga memiliki jumlah n suku. Jadi kita nggak perlu nih jumlahin antara 20 tambah 10 tambah 5 kelamaan say. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam rumus yang sudah disediakan, yaitu Jn sama dengan A dikali P pangkat N min 1, ditutup kurung dibagi P min 1. Nah, keterangannya apa sih? Keterangannya adalah A itu merupakan suku pertama, di sini salah. P itu merupakan pengganda atau pengali dalam hal ini ya, dan N merupakan indeks sukunya. Nah, silakan cari J10-nya teman-teman, dan ini merupakan soal yang keempat. Nah, tadi saya kan udah bilang ya, bahwa ternyata deret hitung dan deret ukur itu sangat kaya akan manfaat. Jadi kalau cuma buah-buahannya kaya akan manfaat ya. Deret hitung dan deret ukur juga kaya akan manfaat. Tapi bukan nutrisi, tapi kita langsung aplikasikan pada penerapan ekonominya. Nah, penerapan ekonominya tuh kayak apa sih gitu ya? Ada 3 nih, yaitu ada model perkembangan usaha, terus sebagai model bunga majemuk, dan model pertumbuhan penduduk. Ada beberapa soal yang sudah saya tampilkan di sini, ada sekitar 5 soal. Silakan teman-teman dikerjakan secara individu, dan tata cara pengerjaan atau runtutan cara mengerjakannya sudah ada di bukunya Dumairi. Jadi teman-teman silakan cek di sana dan ikuti langkah-langkah yang sudah ada di bukunya Dumairi. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas jawaban dari teman-teman semuanya. Apa yang dimaksud dengan model perkembangan usaha, apa yang dimaksud dengan model bunga majemuk, dan bagaimana penerapan deret hitung dan deret ukur dalam model pertumbuhan penduduk. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, demikianlah kuliah hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga teman-teman berkenan untuk mengerjakan semua penugasannya. Sekali lagi ada 10 soal yang tersedia, dan soal ke-10-nya adalah ada di dalam himpunan. Nah, ini di dalam himpunan. Nanti saya akan sematkan juga keterangan di Sepadari Maya. Oke, semoga kalian selalu sehat, dan kapanpun kalian boleh menonton video ini lagi. Dan terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.